melihatnya optimis, pasti akan dibatalkan. Oke. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya. Karena proses perlawanan rakyat yang bulat didahului dengan edukasi dari seorang intelek, Pak Said Didu, yang dia juga bekas mantan dari pejabat, dan dia orang yang sangat memang lahir dari keluarga pejuang, dan dia bertempat tinggal di daerah sana. Jadi dia sangat tahu persis tentang pelanggaran itu. Misalnya tentang SK yang diberikan oleh Erlangga tentang PIK itu, yang semua sudah hafal. Ternyata itu jumlah yang diberikan itu ada 1.755 hektar, tetapi itu juga di dalamnya ada hutan mangrove dan lahan-lahan hijau yang diberi sifat untuk memang tidak boleh untuk ada pembangunan. Itu dipaparkan semua di dalam peta tadi yang disampaikan Pak Said itu tadi. Mana kawasan-kawasan hijau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pemirsa YouTuber dimanapun berada, baru saja tadi sore kita bersama para tokoh syuting di salah satu kawasan bersama Pak Said Didu, dan kita dapat penjelasan yang lengkap tentang proyek PSN PIK 2 yang kemudian ini ditetapkan oleh Pak Jokowi menjelang lengser kemarin. Dan tadi ada banyak tokoh yang hadir, di antaranya ada Bang Marwan Batubara, kemudian Pak Sunarko, kemudian Pak Antoni Budiawan, ada Bang Edi Mulyadi, dan tidak lupa Bang Said Didu. Dan sebenarnya di balik layar ada Pak Mursalin yang tadi tidak sempat menyampaikan orasi dalam acara. Di balik layar itu maksudnya jauh dari layar. Dalam acara tadi. Tapi menarik untuk kita ikuti teman-teman semua proyek PSN PIK 2 ini. Mengapa? Karena kemarin, ya baru saja kemarin ini kita juga sempat datang di Kesultanan Banten, dan kita mendapatkan pernyataan yang cukup tegas dari sana bahwa Sultan dan masyarakat Banten sebagian besar menolak adanya proyek PSN PIK 2. Nah, dan di Kesultanan ada tulisan dengan sangat jelas sekali bahwa Banten bukan Singapura, Tidak akan jadi dan Singapura. Banten tidak akan pernah jadi Singapura. Nah, menurut saya penting untuk kita ulas pada malam hari ini, dan mungkin itu sebagai bahan awal obrolan kita dengan Pak Mursalin. Silakan tanggapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat menjauh di sana, bahwa kita tahu bahwa ada babak baru, yaitu tentang masalah PIK, PSN PIK. Dan babak baru ini termasuk melahirkan suatu gairah-gairah perjuangan rakyat terhadap penjajahan terselubung. Dan yang lebih menarik lagi adalah nampaknya masyarakat melihat sekali ada respon, ada dukungan, ada kesenangan dari presiden baru untuk melihat ada fakta rakyat ini melakukan perlawanan dan tanpa dituntun oleh kelompok-kelompok kuat. Ini betul-betul keluaran rakyat yang melawan. Babak ini yang sangat menyenangkan sebenarnya. Jadi bahwa ada pelanggaran di PSN PIK semua sudah tahu. Luar biasa pengorbanan seorang senior intelektual bernama Said Didu, ya, yang dia memaparkan, melakukan edukasi terhadap pelanggaran-pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengusaha yang setidak-tidaknya kalau Bapak Sunarko selalu menyebut pengusaha biadab, Ya.
yang melakukan penghartikan kepada masyarakat, itu yang nampaknya menemukan titik terang. Dan nanti respon-respon nanti kita ikuti bagaimana para menteri yang nampaknya tentu di pick up oleh presidennya untuk melakukan bahkan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan, bukan saja terjadi ketidakadilan, tetapi terjadi kecurangan cara-cara pembebasan lahan itu, dan kecurangan menggelembungkan apa itu wilayah dan jumlah tanah-tanah yang dikatakan masuk wilayah PSN, sehingga apa itu timbul gejolak rakyat. Tadi kalau Mas Arief menyampaikan bagaimana masyarakat di Banten luar biasa ini. Para kiai itu, para tokoh di sana itu kan sesuatu yang sangat terhormat. Ya. Tapi sekarang banyak masyarakat pelajar yang sudah mulai mengkritik dan mendorong para kiainya itu, ayo lawan. Bagaimana ini rakyat dalam keadaan terhimpit gini, kok diam saja orang lain yang justru malah melakukan itu. Ini yang menarik. Saya kira jadi kembali pada masalah etik yang dilakukan ini nampaknya bisa tidak mulus seperti yang diinginkan para oligarki, apalagi didukung para pengkhianat-pengkhianat aparat-aparat yang memihak kepada Aguan. Salah satu oligarki yang sangat bergengsi, yang bahkan sekarang majalah Tempo pun sudah berani mengupas dengan gamblang tentang Sada, dan bahkan si Aguan sendiri ada perkataan-perkataan seolah melawan terhadap presiden yang pernah mendukung mereka gitu. Nah ini Bapak ini yang sangat-sangat menarik, dan ini applause dari rakyat kepada Prabowo yang nampaknya juga sudah mulai tidak suka juga rakyat orang sembarang ngomong bahwa dia adalah pedali Jokowi dan sebagainya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Prabowo yang justru melawan dari dugaan-dugaan rakyat itu. Ya. Dan saya pikir tadi sudah disinggung soal apa yang disampaikan diulas oleh Tempo ya, terkait wawancaranya belum lama ini sekitar 2,5 jam wawancaranya Tempo dengan Aguan atau Sugianto Kusuma. Dan ini kalau kita flashback ke belakang, nampaknya ini salah satu wawancara yang paling lama, dan ini jarang terjadi, mau menyampaikan klarifikasi soal proyek PIK 2 dan soal proyek IKN yang justru itu dianggap oleh pengacaranya, yaitu Manas Alaidin, tidak seperti itu. Tapi terlepas dari itu Pak, kita masih tetap saja melihat bahwa ini masih ibaratnya belum benar-benar final apakah ini akan ditolak oleh Pak Prabowo atau ini akan melaju begitu saja. Karena kemarin kita lihat juga ada Pak Yoris dari DPD sampai di sana, dan nampaknya setelah datang ke sana, saya kemarin juga sempat sedikit wawancara dengan masyarakat sana ya. Nah, dia tidak datang langsung ke lokasi-lokasi yang memang tempat yang tergusur atau tempat yang memang terjadi pelanggaran. Sekarang dia sedang bercuak-cuak menyampaikan bahwa ini tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat, maka bisa dilanjutkan menurut saya. Begitu juga menurut pengacara PSN PIK 2 yaitu Muanas Alaidin, bahwa apa yang dilakukan oleh Aguan atau dalam tanda kutip ya bawa-bawaannya lah ya terkait proyek PSN PIK 2 menurut dia itu sudah sesuai dengan hukum. Nah ini adalah tanggapan mereka. Nah mengenai itu Bapak melihatnya seperti apa ya? Saya melihatnya optimis, pasti akan dibatalkan. Oke. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya. Karena proses perlawanan rakyat yang bulat didahului dengan edukasi dari seorang intelek, Pak Said Didu, yang dia juga bekas mantan dari pejabat, dan dia orang yang sangat memang lahir dari keluarga pejuang, dan dia bertempat tinggal di daerah sana. Jadi dia sangat tahu persis tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Misalnya tentang
apa itu SK yang diberikan oleh Menko Erlangga tentang PIK itu yang semua sudah hafal, ternyata itu jumlah yang diberikan itu ada 1.755 hektar, tetapi itu sudah di dalamnya ada hutan mangrove dan lahan-lahan hijau yang diperuntukkan untuk memang tidak boleh untuk ada pembangunan. Itu dipaparkan semua di dalam peta tadi yang disampaikan Pak Said itu tadi, mana kawasan-kawasan hijau yang sebenarnya sudah melampaui dari PIK 1 ya, 2 sampai ke Kosambi nah, itu dipaparkan persis sama beliau dan dia punya hitungan-hitungan. Nah, inilah yang menyebabkan rakyat itu mengoreksi secara full apa itu info ini, dan itu yang saya katakan pasti akan dibatalkan karena ya? semua mengetahui tentang ini. Oke. Oleh karenanya, kalau kemudian rakyat berduyun-duyun ingin tetap menghadap untuk ketemu Erlangga, itu pasti Erlangga tidak bisa menolak karena data itu terbuka, kita melacak data ketik bahwa mereka menyalahi, yaitu dalam pembebasan lahan yang sudah mencapai apa itu ke Tangerang dan Banten, masuk ke 9 wilayah kecamatan dengan memaksa rakyat seolah memberikan tanahnya dengan harga yang seperti itu. Maka tuntutan salah satu yang utama dari Pak Said itu bahwa itu pertama harus dibatalkan dan tanah itu harus dikembalikan dan uang itu juga harus dikembalikan kepada aduan bahwa mereka melakukan satu pelanggaran yang tidak layak. Jadi pasti akan batal menurut saya. Oke. Pasti akan batal ya menurut analisa ya kemudian disampaikan. Ya, diikuti dengan semangat Bapak Presiden yang tidak ingin dia ucapan-ucapan dalam pidatonya itu ada suatu kawasan eksklusif ya yang mencederai rakyat dan tidak ada kawasan yang ya eksklusif tadi, sehingga adanya pelanggaran-pelanggaran atau korupsi, dan siapapun yang melakukan korupsi itu pasti akan dilakukan tindakan. Dan sejalan juga dengan itu juga kita lihat ada beberapa menteri yang kemudian secara terang-terangan menyampaikan pernyataan soal PSN itu, seperti Pak Permahir dan BPN juga kemarin menyampaikan satu pernyataan yang penting yang akan dijawab ulang soal PSN ini. Kemudian ada Pak Yandri dari pedesaan itu ya, yang kemudian menyampaikan bahwa aparat desa tidak boleh ikut campur dalam proyek ini. Dan kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain menyatakan yang hal yang sama. Nah, ini mungkin sinyal juga. Ya, jadi begini, ini akan terlihat sekali perbedaan antara presiden masa dulu dengan sekarang ya. Seorang presiden yang berpendidikan ya, yang tidak ada meragukan ijazahnya gitu ya, pemikirannya juga intelektual gitu ya. Jadi kalau ada kebenaran kesalahan di dalam tengah-tengah masyarakat ini pasti tidak mungkin akan ditolak. Jadi dengan adanya 2 menteri yang melakukan koreksi itu menunjukkan bahwa ada ya commonwealth dari presiden itu. Jadi seorang menteri ATR seperti Nusron Wahid, kemudian Yandri dan sebagainya pasti tidak akan bisa melakukan perlawanan terhadap kehendak rakyat yang memang kalau dilakukan perdebatan ya pasti akan tetap tidak akan menang lah itu. Oke lah, kalau kita lihat bahwa PSN ini secara garis besar seperti pemaparan saya itu, ini jelas melanggar hukum. Tapi kalau kita perhatikan ke belakang, ini kan semuanya berawal dari Presiden Jokowi tentang soal di PSN ini, kemudian soal IKN juga yang kemarin dibocorkan oleh Akuan, ternyata investor Naga yang kesana itu gara-gara menyelamatkan wajah presiden, bahasanya begitu kan? Iya. Artinya itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dengan peran Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lah yang kemudian menetapkan PSN dan memberikan PSN ini kepada Pak Buan misalnya ya, untuk kawasan
titik dua. Nah, menurut Bapak ini kira-kira apakah ada sinyal dari Pak Prabowo atau kekuasaannya kemudian ingin dalam tanda kutip ya secara serius juga mengadili ke belakang? Artinya jangan sampai kemudian ketika PSN terus berjalan dalam kesalahan ini, yang disalahkan adalah presiden sekarang gitu loh, bukan presiden yang lalu. Nanti mana? Ini kelihatan sekali bahwa aduan dia tidak mau disalahkan. Oke. Maka dia berani mengatakan untuk menyelamatkan wajah presiden itu. Artinya dia mengapa berani? Karena dia melihat apa itu sikap dan perlawanan Presiden Prabowo ini sangat pro sekali kepada rakyat, sehingga tidak mungkin dia akan melakukan perlawanan kepada rakyat karena dia takut dengan presiden itu, presiden yang lalu Jokowi. Maka dia katakan ini hanya untuk menyelamatkan muka dia. Artinya bagaimana kesalahan Presiden Jokowi itu sangat sekali tidak berpihak kepada rakyat, dan bahkan dia menggelarkan karpet merah istilah orang kepada para pengusaha itu untuk melakukan apa saja, termasuk pembangunan apa itu PSN PIK itu yang sangat apa itu tidak adil. Kalaupun dikatakan itu suatu proyek yang menguntungkan bagi pemerintah atau bagi rakyat misalnya, tentu rakyat harus diberikan keadilan. Istilah Jokowi itu memberikan ganti untung, ya. Tapi ini enggak, sudahlah hilang mata pencaharian, dikasih gaji kecil, kemudian bayaran tanah yang kecil, rakyat itu dilarikan kemana itu enggak peduli gitu. Inilah maka itu rakyat Banten ini dapat edukasi yang sangat cukup panjang ya Bang Said itu ini berjuangnya 6 bulan lebih, sampai mereka paham sekali, sampai berani melakukan perlawanan, sampai memprovokasi para kiai dan tokoh untuk melawan, tidak sudi apa itu wilayah Banten itu dijajah. Oleh karena itu saya katakan tadi, ini babak baru ya, masalah PIK ini tidak hanya sekedar masalah apa itu kezoliman, tetapi terpenting ini adalah masalah kebangkitan Presiden Prabowo ini yang saya kira kita harus berikan apresiasi lah ya, apa itu memihak kepada rakyat ini, dan semoga ke depan itu tidak ada oligarki yang selalu mengendalikan pemerintah, mengendalikan rezim untuk demi keuntungan dia sendiri. Ini yang lihat, artinya keterlibatan apa itu rencana Pak Prabowo memperlibatkan rakyat atau pengusaha-pengusaha pribumi untuk terlibat di dalam pembangunan seperti ini pasti akan terbuka lebar. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini sinyalnya memang cukup kuat ya terhadap keberpihakan terhadap rakyat dalam kasus PSN. Dan tidak lain juga memang nampaknya dia sudah mulai melepaskan belenggu Jokowi dari lingkarannya ya, terbukti dari apa yang dilakukan baru-baru ini seperti mengganti 300 partai, kemudian memasukkan Pak Presiden yang begitu besar atau dimutasi oleh Jokowi, dan akhirnya sekarang menjadi salah satu punya jabatan lah penting lah. Dan ini menurut saya menjadi sinyal-sinyal kuat ya. Nah, menurut analisis Pak Mursalin, kira-kira apakah nantinya Pak Prabowo akan mengadili lah bahasanya daripada Jokowi ya, seperti yang disuarakan oleh dan jadi Jokowi. Apakah sinyal itu akan ditangkap oleh Pak Prabowo? Ya, ini tergantung koreksi dari sejauh mana rakyat ini melakukan tuntutan itu. Kan ada kanal, ada jalan keluar cara penuntutan itu. Apakah melalui hukum, apakah kemudian melalui secara politik bisa juga, karena banyak sekali ini kan sebenarnya secara tidak langsung terjadi perkelahian antar partai ya, seperti itu. Misalnya keterlibatan konglomerat atau
oligarki ini itu kan juga melibatkan para politisi. Misalnya banyak yang menjadi partner dari aguan ini adalah kelompok-kelompok tertentu dan partai-partai tertentu, ya, yang sekarang ini ikut membela aguan dan untuk akan melakukan penyerangan terhadap masyarakat. Itu antara lain tadi disebut ada Yoris, ya. Yoris DPD. Orang semua tahu Yoris itu ada dari Partai Golkar. Dan yang kedua, dia itu adalah orang yang sudah lama terlibat di dalam perjalanan usaha dari Sedayu Agung Aguan di antaranya itu. Nah, ini yang menyebabkan saya kira perlawanan rakyat pasti akan sebelah, dan kemudian partai juga akan mengkoreksi terhadap itu. Apakah Golkar kemudian melakukan pembelaan terhadap Yoris, ini masyarakat akan melihat. Oleh karenanya memang saya yakin bahwa proyek PSN PIK 12 ini pasti akan, bukan saja sudah ditinjau ulang, pasti akan dibatalkan. Nah, bagaimana bentuk ke depan? Saya kira kita harus percayakan kepada wewenang dari Presiden Prabowo untuk memberikan jalan keluar ataupun alternatif yang dilakukan terhadap kecurangan dan kerusakan PIK yang sudah terjadi. Saya kira itu. Ya, lebih lanjut daripada itu, nampaknya ini kan semakin hari kita mendapatkan berita-berita yang cukup positif dari masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak PSN PIK 2 ya. Ada salah satu yang punya tambak, kemudian dia bikin video, ini kami bla 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 terdampak oleh, ini kan sudah mulai ada keberanian masyarakat yang menyampaikan itu, dan para tokoh sana juga sudah menyampaikan video-video, dan kayaknya besok juga mungkin Pak Musali bisa memberikan informasi ya, bahwa kayaknya dari Jumat akan ada aksi ya, itu aksi tentang apa dan gimana kira-kira? Ya, jadi saya berharap masyarakat harus mengikuti proses pembatalan katakanlah penjajahan terselubung terhadap PIK 2 yang akan bisa menjadi, kalau bukan orang yang tidak menyalahkannya, itu bisa menjadi potensi menjadi negara dalam negara. Tadi Mas Arif menyatakan bahwa di Tangerang sudah banyak orang memasakkan plang itu. Ya. Banten tidak akan pernah jadi Singapura. Banten bukan Singapura. Banten bukan Singapura dan tidak pernah akan jadi Singapura. Artinya proses penjajahan terselubung penghilangan etnis Melayu di Singapura menjadi wilayah modern yang tentunya dikuasai China gitu. Itu nampaknya Banten memberikan jaminan tidak akan terjadi. Kami akan mengawal ini. Ini yang menarik. Oleh karenanya melalui proses hukum yang dilakukan rakyat besok pada hari Jumat itu mendatangi kantor Erlangga sebagai Menteri Ekonomi yang memberikan wewenang awal, izin awal tentang PSN itu, kita harus kawal semua, ya, karena disitulah letak kesalahannya, letak abu-abunya tentang PSN itu. Nah, maka rakyat nampaknya bersepakat untuk mendatangi kantor Erlangga di wilayah Banteng, ya, wilayah Banteng, untuk bukan saja menanyakan, tetapi sekaligus mengajak, katakanlah tanda kutip debat gitu ya. Kalau dia memang salah, dia harus membatalkan dan harus apakah ada tuntutan tuntutan dari rakyat untuk memberikan punishment terhadap Erlangga itu. Saya kira ini menarik. Jadi tidak akan terjadi lagi supaya lagi-lagi model-model kayak gini terjadi di seluruh Indonesia. Ini nampaknya yang baru terbuka adalah masalah PIK sini.
Padahal mungkin penguasaan tanah-tanah oleh para Taiwan Oh, iya, di seluruh Indonesia, ya, baik di wilayah timur ataupun di Kalimantan atau di mana-mana, mungkin terjadi. Ya, kita punya data-data, fakta-fakta yang bagaimana kalau tadi disebutkan, contohnya aduan ini bagaimana bisa dengan kejam memenjarakan seorang Budi Harjo, ya, yang dia punya tanah di wilayah sana dengan apa itu dengan airport itu ya, dan jelas-jelas kepemilikannya, historisnya bisa dipenjarakan, tega-teganya seorang suami istri dipenjarakan karena dianggap menyerobot. Kok bisa apa itu dia menguasai di forum hukum di pengadilan dengan banyak sekali apa itu pembela-pembelanya yang sebenarnya tanda kutip itu para pejabat, ya, dari SA itu oknum pejabat yang dia adalah oknum pejabat dari DPD, ya, mungkin nggak perlu saya sebut namanya, tetapi disitulah artinya ini awal kemenangan rakyat supaya tidak terjadi lagi penghardikan kepada rakyat dari para konglomerat ini. Jadi seorang aguan kalau kemudian dia mau meralat ini ada pintu baik untuk ke depan supaya apa itu oligarki yang lain tidak bisa berbuat seenaknya. Betul. Mengendalikan negara. Kemudian sampai masalah siapa yang mengatakan bahwa BSD dan Serpong adalah proyek strategi nasional. Itu kan adalah kawasan-kawasan pemukiman, ya, yang dia punya untung besar dan bisa memaksa negara mengeluarkan uang 40 triliun untuk sebagai apa itu uang PSN PIK dan Serpong. Ini adalah satu apa kejahatan telanjang ya bagi para intelektual, para perjuang kita yang dia tidak bisa ditipu-tipu gitu. Saya kira mungkin ini poin yang sangat menarik, kita harus peduli. Bagi kita yang tidak mau peduli terhadap ini, berarti kita membiarkan bagaimana bisa akan terjadi proses penjajahan, ya, terselubung di negeri kita ini, sehingga kita tidak bisa menyambut untuk kemerdekaan yang akan diharapkan bagi rakyat. Oh, iya. Dan mungkin kalau kita lihat ya, ini apa namanya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga. Yang pertama adalah untuk oligarki, bahwa tidak selamanya rakyat itu akan bias. Yeah. Dan juga ini jadi pelajaran untuk rakyat bahwa ketika rakyat melawan itu insya Allah pasti akan menang. Yeah. Jadi jangan sampai kemudian mempunyai mental-mental inlander, seperti zaman penjajahan dulu. Jadi kita sudah semakin cerdas dan kita sudah disajikan data-data yang lengkap. Nah, maka penting bagi kita sebagai masyarakat ya, dengan data dan dengan kecerdasan itu maka kita harus membela yang hak, yang benar. Jangan sampai justru kita sudah tahu itu benar tapi kita mendiamkan saja, ini juga salah juga kan. Apalagi khususnya untuk para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di barisan, apalagi para abdesi. Jangan sampai abdesi ini jadi jongos-jongosnya aguan kan begitu. Dan bukan saja abdesi, saya kira Pak Prabowo dalam proses berusaha mempunyai para menteri yang cerdas dan berani, itu apa itu malah digunakan untuk membentengi para oligarki itu. Yang saya maksud adalah misalnya Menteri Perumahan dan Pemukiman si Ara gitu. Dia jangan dong dia mendampingi mendampingi Aguan. Tapi kemarin pas di wawancara Tempo dia nggak ada. Begitu. Kan sempat viral dia mendampingi dan membackup dan seolah-olah memberikan komitmen kepada Pak, yuk nanti kita atas segini ya, kita buatkan masjid, kita buatkan ini. Jadi janganlah membodoh-bodohi rakyat seolah wah diam aja, ini kan mau dibuatkan masjid besar dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menyinggung bahwa bagaimana proses penghancuran masjid-masjid yang lain. Misalnya. Nah saya kira mungkin itu yang apa itu kita tidak perlu melakukan pertikaian yang lebih dalam. Saya kira kalau para oligarki mengubah sikapnya, bisa jadi terjadi rekonsiliasi
model Prabowo gitu. Iya. Dan ya mudah-mudahan Pak Prabowo segera membatalkan lah ini proyek ini karena ini memang proyek yang Iya. sangat golem bagi rakyat gitu. Hmm. Ya, mungkin closing statement Pak karena sudah ditelepon. Ya. Closing statement Pak buat teman-teman semua Ya. termasuk masyarakat yang ada di sana. Kegembiraan saya yang sangat mendalam dan saya kira banyak para tokoh yang juga menyambut dari kebijakan Pak Prabowo ya, yang nampaknya dia menepis kalau dia masih dalam proses sandera atau kendali Jokowi. Masalah apa? Ya, terpaksa saya sebutkan kegembiraan masyarakat, langkah awal dari Prabowo dalam merombak orang-orang di tubuh TNI ya, yang jumlahnya sangat luar biasa, yang itu menunjukkan bahwa dia mampu menata kembali dengan orang-orang yang merasa rakyat ada dizolimi, misalnya mantan Pangdam Siliwangi, Pak Kunto dan sebagainya, itu merupakan kegembiraan rakyat, keberanian Prabowo yang tentu dia kalau ditanya suka apa tidak suka si Jokowi, pasti dia tidak suka, tapi dia tidak perlu itu. Inilah harapan secercah bahwa apabila Prabowo sudah mau melakukan tindak keadilan terhadap politik dan hukum, itu adalah tanda-tanda bangkitnya kepemimpinan di era Prabowo. Ya, saya kira ini khususnya berlanjut kepada masalah kebijakan pangan, kebijakan impor dan sebagainya, itu otomatis hal-hal yang sangat mudah diamati oleh Prabowo untuk membangkitkan. Kalau kita minjam beliau ini menyambut Indonesia emas, itu memang diawali dengan kemandirian hukum dan politik, dan tentu kemandirian di bidang ekonomi, dan tentu yang sangat diharapkan rakyat itu jangan mengharapkan satu proses jalannya pemerintahan ini dengan mengandalkan dari pajak rakyat yang rakyat cukup menderita. Ini begitu penting sekali, karena pengaruh dari pajak kenaikan itu berakibat sangat dalam untuk kenaikan-kenaikan yang lain dan ambruknya sebuah kemampuan industri ataupun pertanian dan sebagainya. Itu yang kita harapkan Pak Prabowo akan menerlibatkan para tokoh-tokoh ekonomi, para tokoh-tokoh bangsa yang sangat bersih dan sangat mencintai kemerdekaan lagi. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan perbincangan malam hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan insya Allah ini mudah-mudahan sampai juga kepada Pak Prabowo. Insya Allah. Sehingga menjadi pertimbangan untuk membatalkan PSSI 2. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.